salam sejahtera untuk kita semua. Salam perkenalan. Perkenalkan, nama saya Christina Kewalela SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SD Kalite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di STK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Kalite, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di SD Kalite kelas 4 dengan materi Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih segar tidak? Masih, Bu. Ya. Pada kesempatan ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan doa. Saya mempersilakan Adik Samit untuk membuka pembelajaran ini dengan doa. Satu jari kananku, tiga. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat jendela. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menerima kami dari rumah yang dari sekolah ini. Sekarang kami mau les, bimbinglah kami dalam mata pelajaran supaya kami dapat nilai bagus dan berguna untuk kami. Namun kami puji tinggal sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Siap hormat. Selamat siang, Bu. Permisi, kami duduk. Selamat siang, silakan duduk. Sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Apa semua hadir atau tidak? Yonatan Riden, Ada Bu. Aloysius Bayola, Ada Bu. Maria Randa, Ada Bu. Tresia Lipat Boleh, Ada Bu. Elizabeth Palangdaton, Ada Bu. Tresia Deran Mawar, Ada Bu. Maria Grace Gaya Makin, Ada Bu. Maria Helena, Ada Bu. Tresia Sami, Ada Bu. Sictus Giovanni, Ada Bu. Yohanes Pati. Ada Bu. Oh, semua hadir ya? Ada Bu. Oke, terima kasih karena semua hadir. Terima kasih ya. Kita syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan bimbing kita sehingga pada siang hari ini kita semua sehat, kita semua mendapat pelajaran pada siang hari ini. Ya toh? Iya Bu. Anak-anak senang tidak kamu les agama hari ini? Senang Bu. Betul? Iya Bu. Jadi gini, anak-anak pernah atau baca sendiri
tentang pemimpin. Pernah dengar tidak? Pernah. Nah, kalau pemimpin, kalau begitu, pernah dengar aturan atau tidak? Pernah. Hah? Pernah tidak dengar aturan atau dengar pemimpin? Pernah tidak? Pernah. Pernah dengar aturan? Pernah dengar pemimpin? Yang hari ini kita mempergunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan itu bertujuan untuk kita. Jadi aturan itu kita dapat di mana saja? Coba dengar. Sekolah. Di rumah. Di rumah, di masyarakat. Jadi peraturan itu kita dapat di sekolah, di masyarakat, dan di mana? Di rumah. Belajar tentang alam, menyampaikan 10 firman sebagai pedoman hidup. Coba kenapa kita belajar ini ya? Karena di dalam 10 firman itu didatur tentang kehidupan kita. Karena 10 firman itu sebagai pedoman. Maka 10 firman itu dia mengatur tentang kehidupan kita. Dia mengatur tentang apa? Kehidupan kita. Ya, dia mengatur tentang kehidupan kita. Maka kalau 10 firman kita hayati betul-betul, maka dia mengatur tadi, maka kita hidup menjadi aman, damai, sejahtera. Ya toh, kalau kita menghayati 10 perintah Allah sebagai pedoman, maka kita hidup aman dan damai, sejahtera. Supaya kita mengetahui bagaimana Allah menyampaikan 10 firman itu, maka pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan sekarang, coba anak-anak mengambil kitab suci. Coba anak-anak perhatikanlah gambar ini. Yang gambar ini Sudah, Bu. sudah? Apa yang kamu lihat? Gambar apa yang kamu lihat? Seorang manusia. Seorang manusia. Seorang manusia. Dia buat apa ini? Memegang buah benda. Ya, seorang manusia dia memegang 2 buah benda. Jadi seorang manusia ini adalah Musa. Musa itu adalah pemimpin. Yang dia pegang 2 benda ini adalah batu. Adalah batu. Batu di mana batu ini nanti dijadikan sebagai 2 loh batu. Jadi gambar ini manusia ini adalah pemimpin. 2 benda ini adalah batu. Sudah lihat 2 benda ini? Sudah. Ya, 2 benda ini adalah batu. Di mana batu itu nanti ditulis 10 firman itu. Dua-duanya ditulis di tangan. Di mana batu pertama mengisikan 3 perintah dan batu kedua mengisikan 7 perintah. Ini adalah gambar pertama. Sedangkan gambar yang kedua, coba anak-anak lihat gambar yang kedua ini. Pelanggaran lalu lintas. Melanggar peraturan lalu lintas. Jadi tadi gambar pertama itu adalah kita melihat seorang pemimpin. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah lalu lintas. Melanggar lalu lintas. Kedua gambar ini antara pemimpin dengan peraturan, keduanya harus sejalan seiring. Banyak kejadian yang terjadi jika kita melanggar peraturan. Peraturan itu dibuat oleh seorang pemimpin. Maka kita harus menaati peraturan yang ditetapkan itu. Misalnya manusia itu hidup selalu dalam kebersamaan, selalu dalam persatuan, maka ada sikap saling menolong, saling membantu di antara kita. Tetapi ada juga membawa suasana yang kita tidak inginkan, yaitu perselisihan di antara kita. Supaya aman dan damai, maka anak-anak diminta untuk mengambil kitab suci dan membuka kitab Keluaran bab 20 ayat 1
sampai 17. 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau ada di bumi, di bawah atau ada di dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau pelayanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberikan hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya dan hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi di dalam bacaan ini dia menceritakan tentang 10 firman. Ke-10 firman itu diberikan oleh Allah kepada kita melalui Musa. Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel. Tadi Ibu sudah tunjuk gambar tadi, yang memegang benda tadi, benda itu adalah batu. Manusia itu adalah Musa, di mana menggambarkan tentang Musa menerima 10 perintah Allah. Jadi batu yang pertama menuliskan 3 perintah, batu yang kedua menuliskan 7 perintah. Batu pertama tadi tulis 3 itu menghubungkan antara Allah dengan manusia, sedangkan batu yang kedua tadi menghubungkan antara manusia dengan manusia. Jadi coba perintah yang menghubungkan antara Allah dengan manusia. Pada perintah pertama, coba berbunyi bagaimana perintah pertama tadi? Perintah pertama siapa yang tahu? Perintah pertama siapa tahu? Ellen, coba sebut perintah pertama. Jangan membuat berhala, berbaktilah kepada
surga dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Tuhan Allah itu mengatakan jangan berarti tanda larangan. Yang perintah yang kedua, siapa tahu perintah yang kedua? Oh ya, Elis. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Itu adalah perintah yang kedua, yang mengisahkan hubungan antara Allah dengan manusia. Sedangkan perintah yang ketiga yang menghubungkan manusia dengan Allah tadi. Perintah yang ketiga itu apa? Kuduskanlah hari Tuhan. Kuduskanlah hari Tuhan. Ya toh, itu adalah yang ditulis pada batu yang pertama, yaitu menghubungkan antara Allah dengan manusia. 3 perintah tadi. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Itu perintah yang menghubungkan manusia dengan manusia. Sedang yang batu yang kedua menuliskan berapa perintah? 7 perintah yang menghubungkan antara manusia dengan manusia. Dari 7 perintah itu, 7 perintah. Tahu 7 perintah yang menghubungkan antara Allah dengan manusia itu? Tahu tidak? Tahu. Coba sebut perintah Allah yang kelima. Siapa tahu perintah Allah yang kelima? Sambil. Jangan membunuh. Itu berarti Allah menyampaikan kepada manusia jangan membunuh. Itu adalah perintah Allah yang kelima. Sedangkan perintah Allah yang keempat, Grace, hormatilah ibu bapakmu. Berarti Tuhan Allah menekankan kepada anak untuk menghormati ibu bapaknya. Itu adalah perintah Allah yang keempat. Kalau begitu perintah Allah yang ke-7. Siapa tahu perintah Allah yang ke-7? Oh Bayo. Jangan mencuri. Berarti Allah mengatakan kepada kita semua anak-anak yang ada di kelas 4 ini, jangan mencuri. Siapa yang biasa curi? Siapa yang biasa curi? Jujur. Oh berarti kamu semua ini tidak biasa curi ya? Itu adalah perintah Allah yang yang keberapa? 7. Ibu hanya yang beli, kamu juga langsung sambung 5. Berarti kamu belum paham betul tentang perintah Allah atau lupa? Ya sekarang perintah Allah yang ke-6. Jangan berbuat cabul. Jadi perintah dari 1 sampai ke 10 itu kata pertama jangan. Jangan berarti larangan. Jangan membuat itu. Ya toh? Jadi perintah 1, 2, 3, 4, 5 jangan. Coba perintah yang ke-10. Jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. Itu adalah perintah Allah yang ke-10. Jadi di dalam bacaan kitab suci itu dia menceritakan tentang 10 firman, 10 perintah. Jika anak-anak hidup sesuai dengan apa yang di dalam kitab suci ini, berarti hidup kita menjadi aman, hidup kita menjadi damai karena hidup kita sesuai dengan perintah Allah. Di sini perintah Allah bilang jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah ibu bapakmu. Ya toh, Bayo, hormatilah ibu bapakmu. Di rumah Bayo nakal tidak dengan emak, dengan mama? Nakal tidak? Nakal, berarti tandanya Bayo tidak hormat pada orang tua. Ya toh, maka kita sebagai anak harus hormat kepada orang tua. Kuduskanlah
kitab suci, baru jawab. Jangan jawab dulu baru baca. Jangan jawab dulu baru baca. Terus sekarang kita periksa satu-satu apa dia punya kesini. Ibu periksa kesini lagi. Mulai dari Nanda. Cepat. Oh, benar. Siapa yang dapat nilai 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 106 orang. Tepuk tangan dulu yang dapat nilai 100. Semua sudah memahami tentang isi dari 10 firman Allah. Dalam jawaban anak tadi, semua umat Israel itu biasanya kurang percaya kepada Allah. Maka di situ Allah membuat perjanjian, yaitu perjanjian. Ini adalah Allah membuat perjanjian kepada umat Israel, yaitu Allah mendampingi umat Israel dalam perjalanan menuju ke tanah terjanji. Coba ulang. Allah mendampingi umat Israel dalam perjalanan menuju ke tanah terjanji. Yang kedua, Allah akan memberikan makanan yang berlimpah kepada mereka. Itu adalah janji Allah kepada umat Israel. Karena mengingat umat Israel itu biasanya kurang percaya kepada Allah, maka Allah akan membuat perjanjian kepada mereka. Tetapi di perjanjian Allah itu, Allah juga menuntut supaya umat Israel berjanji kepada Dia. Umat Israel berjanji kepada Allah, yaitu jangan menyebut nama Allah Tuhan tidak dengan hormat. Yang kedua, jangan menyembah atau jangan membuat patung lalu menyembah kepadanya. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Itu adalah perjanjian umat Israel kepada Allah. Ada 3 tadi. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Coba ulang. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Yang kedua, jangan membuat patung lalu menyembah kepada patung itu. Coba ulang. Jangan membuat patung lalu menyembah kepada patung itu. Bayo ulang. Jangan membuat patung. Coba. Jangan membuat patung lalu menyembah kepada patung itu. Lalu menyembah kepada patung itu. Itu adalah perjanjian dari umat Israel untuk Allah. Ya toh? Perjanjian yang ketiga adalah kuduskanlah hari Tuhan. Coba Tiara ulang. Kuduskanlah hari Tuhan. Itu adalah janji umat Israel kepada siapa? Kepada Allah. Ya toh? Ya. Maka keduanya seimbang. Allah berjanji kepada umat Israel itu 2 ini, sedangkan Allah juga menuntut umat Israel berjanji kepada Dia, yaitu jangan membuat patung tadi, jangan menyebut nama Tuhan Allah tidak dengan hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Jadi ke-10 firman Allah itu menjadi pedoman bagi kita dalam hidup hari-harian kita.
Kalau kita hidup sesuai dengan 10 perintah Allah, berarti hidup sesuai dengan 10 perintah Allah berarti hidup kita akan aman. Hidup kita. Tadi kamu sudah menyebut satu-satu dari nomor 1 sampai nomor 10, isi dari 10 firman Allah tadi. Masih ingat toh? Masih. 10 firman tadi. Masih. Jangan memuja berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Anak-anak bisa paham tak tentang 10 perintah Allah? Bisa hidup sesuai dengan 10 perintah itu? Bisa hidup sesuai itu? Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Anak-anak senang tidak dengan menyebut 10 perintah Allah tadi? Senang. Karena di situ Allah mengatakan kuduskan hari Tuhan. Di situ Allah mengatakan hormatilah ibu bapamu. Di situ Allah mengatakan jangan mencuri. Di situ Allah mengatakan jangan menyembah berhala. Ya toh, Allah juga suruh kita hormat Dia. Allah juga melarang kita supaya kita jangan berbuat dosa. Maka anak-anakku, hiduplah sesuai dengan firman Allah. Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa toh? Ya. Jadi banyak yang melakukan lagi ya di rumah. Ya. Jadi pembelajaran kita sore hari ini sampai di sini dulu. Tulis soal supaya kerja di rumah. Sudah semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, pembelajaran kita pada siang hari ini sampai di sini ya. Pulang kerja ini minggu depan baru Ibu periksa. Siapa yang bertugas untuk membawakan doa penutup tadi? Rede. Sini nak. Tanganku ada dua, 5 jarinya. ku katuk erat-erat. Aku siap berdoa Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menolong kami dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami pulang ke rumah masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan hingga sampai ke rumah dengan selamat. Namun kami puji Kini sepanjang segala masa. Amin.